material revolusioner yang sangat bermanfaat dan sering kita gunakan. Namun, bagai pedang bermata dua, di balik manfaatnya terdapat banyak masalah yang ditimbulkan akibat pemakaian plastik yang berlebihan. So, daripada menggunakan plastik konvensional, akan lebih bagus jika kita menggunakan bioplastik. Bioplastik dari tanah liat yang merupakan kemasan biodegradable sehingga tidak mencemari lingkungan dan mudah terurai. Hai teman-teman, jadi aku bakal ngejelasin manfaat dan tujuannya. Dan dimulai dari tujuannya dulu ya. Jadi tujuannya itu yang pertama adalah mengembangkan bioplastik tanah liat sebagai alternatif menggantikan plastik konvensional. Terus yang kedua adalah mengurangi dampak polusi lingkungan, yang dimana bioplastik tanah liat ini itu dapat terurai secara alami. Terus yang ketiga adalah meningkatkan keberlanjutan dalam industri kemasan. Nah, tadi kan tujuannya udah aku sebut nih. Jadi sekarang ada manfaatnya. Manfaatnya itu bahan baku melimpah. Jadi tanah liat itu dapat mudah dicari dan juga dapat terurai secara alami. Jadi ini dapat mengurangi polusi lingkungan. Terus yang kedua ada biodegradable. Yang ketiga ada keberlanjutan. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjelaskan proses produksi bioplastik berbahan dasar tanah liat. Proses ini memiliki beberapa tahap penting yang dapat memastikan produk kami ramah lingkungan dan berkualitas tinggi. Tahapan pertama adalah membersihkan tanah liat dari kotoran atau benda asing. Tanah liat kemudian dihancurkan sehingga bertekstur lebih halus, baik secara manual maupun menggunakan alat penghancur lainnya. Langkah berikutnya adalah mencampurkan tanah liat dengan pengikat nabati dan air. Campuran ini diaduk hingga homogen untuk memastikan kekuatan dan elastisitas bioplastik. Tahap ketiga adalah penambahan pewarna alami. Nah, untuk memberikan warna pada bioplastik, warna alami dapat ditambahkan sesuai dengan selera masing-masing. Proses ini dilakukan dengan berhati-hati sehingga warna dapat menyebar dengan merata. Tahap 4 yaitu penuangan dan pembentukan. Campuran kemudian dituangkan ke dalam cetakan bioplastik. Campuran ini diratakan agar menghasilkan bentuk yang sesuai dan seragam. Tahap 5 yaitu pengeringan. Campuran yang telah dituangkan dalam cetakan kemudian dikeringkan. Proses ini bisa dilakukan secara alami, yaitu dengan menggunakan sinar matahari atau menggunakan oven pada suhu yang rendah. Pengeringan ini memastikan bioplastik cukup kuat dan siap digunakan. Tahap 6 yaitu pengujian dan ketahanan. Setelah kering, bioplastik diuji ketahanannya. Jika memenuhi standar, maka bioplastik siap dikemas untuk didistribusi atau penyimpanan. Nah, demikianlah proses pembuatan bioplastik tanah liat. Proses ini dirancang agar memastikan bahwa produk kami ramah lingkungan dan diterima di pasar. Bioplastik dari tanah liat ini merupakan pengembangan sumber daya alam yang tak terbatas yang kemudian diolah menjadi kemasan ramah lingkungan. Pengembangan ini merupakan langkah kecil menuju Indonesia hijau yang ramah lingkungan dan juga green economic dalam rangka mengurangi kerusakan lingkungan. Dan ya, terima kasih sudah menonton. Bersama kita mewujudkan Indonesia yang estetik tanpa sampah plastik. Goodbye. Nah, jadi teman-teman, sini tuh Apa ya? Kan tanah liat dari kotoran. lupa itu. Coba nengok. Yang estetik tanpa sampah plastik. Goodbye.